Pada masa penjajahan VOC, denyut kehidupan Jakarta atau Jakarta sekarang dimulai dari Pelabuhan Sunda Kelapa. Orang-orang pun menggantungkan kehidupannya dari pelabuhan yang disebut-sebut terbesar di zamannya. Namun bagaimana kondisi Pelabuhan Sunda Kelapa dan orang-orang yang hidup di dalamnya? Berikut liputannya. Menelusuri Pelabuhan Sunda Kelapa yang terletak di utara kota Jakarta membuat saya membayangkan betapa megahnya pelabuhan yang pernah menjadi rebutan antara Fathahilah dan pasukan kerajaan Portugis. Sayangnya kemegahan itu tak lagi nampak, Pelabuhan Sunda Kelapa kini redup, kalah saing dengan pelabuhan modern. Di tengah redupnya pelabuhan bersejarah ini, ada orang-orang yang masih menggantungkan hidup bahkan menghabiskan berpuluh-puluh tahun menjadi manusia perahu di Pelabuhan Sunda Kelapa. Basri, laki-laki yang berusia 61 tahun asal Bone, Makassar, telah tinggal di atas perahu sejak tahun 70-an. Pak Basri lalu mengajak saya berkunjung ke rumah perahunya. Ini rumahnya nih, rumah Pak Basri. Rumah. Di sini Bapak tinggal? Ini? Oh, yang putih itu. Kalau yang ini? Ini punya saya juga. Ini punya Bapak juga? Ya ini pakai masih penangkakan belum di ini tuh masih. Oh, nah tidurnya di mana? Kasurnya ada. Selimut gak ada? Nggak ada. Dingin dong? Ya, nggak dingin kalau malam kan biasa pakai itu aja. Pakai ini. Oh, ini apa ini? Itu buat selimut kalau malam gitu. Oh, buat selimut. Gimana cara tidurnya? Ya, gimana musim ini boleh, mau nggak ada pesona boleh. Oh, gimana tidurnya Pak? Coba tunjukin. Tidur begini aja. Ini kalau nggak ada apa, anunya kebantakan jauh lebih biarin deh. Kalau gitu. Gitu tidurnya? Ya gini aja kalau malam. Oh. Tidur gini lampunya nyalain kalau mau nyalain. Basri memang tidak bisa lepas dari perahunya meski pemerintah Jakarta telah menyediakan fasilitas rumah susun di kampung akuarium. Basri enggan tinggal di sana. Alasannya harga sewa terlalu mahal. Ya, Basri hanya menggantungkan hidupnya dari hasil melaut dan menawarkan jasa wisata perahu ke para wisatawan yang datang. Pasti ini aja lakukan lah, malam aja sampai menunya ntar. Kita kan mau kerja begini nggak mampu, mau kerja manggul nggak mampu, jadi kita ini aja semampunya kita bawa. Jadi dapat yang nggak dapat ya disyukurin Tuhan Maha Kuasa. Di antara kapal-kapal besar yang bersandar di pelabuhan ini berjejer perahu-perahu lain yang juga berfungsi sebagai tempat tinggal. Saya pun menuju ke salah satu rumah perahu yang dimiliki oleh Sukari, pria asal Indramayu yang telah tinggal di atas perahu sejak 14 tahun lalu. Dari atas perahu, Sukari melakukan aktivitas yang tak jauh beda dengan aktivitas orang-orang yang tinggal di rumah pada umumnya. Sukari memasak makan siang dari dapur sederhana di atas kapalnya. Untuk cuci pakaian dan peralatan makan, Sukari menggunakan air di sekitar kapalnya. Sebagai nelayan, Sukari juga memperbaiki jala penangkap ikan di atas perahu. Jika lelah, Sukari mengambil sepotong styrofoam sebagai bantal untuk istirahat. Sama seperti Basri, Sukari memilih tinggal di atas perahu karena tak mampu bayar sewa rumah di sekitar Pelabuhan Sunda Kelapa. Di sini ngontrak mahal, Mbak. Paling murah 500 sebulan. Mending dapat penghasilannya. Ya ntar kalau udah tua, kayaknya sih kalau udah nggak bisa kerja tuh baru ke sono ke kampung. Kalau kita selagi masih bisa kerja mah ya nggak enak lah tinggal sono. Kerja apa? Sayangnya keberadaan manusia perahu ini tidak diketahui oleh pejabat daerah setempat. Nur Hilal, Kepala Seksi Bidang Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara mengaku ada kekurangan dalam pendataan kependudukan. Pendataan ini menyasar orang-orang yang menghuni di bangunan-bangunan, bukan mereka yang menghuni perahu. Ada kendala di sini, pendataannya dilakukan oleh Kantor Desa Wisma itu berdasarkan rumah tinggal, tempat tinggal. Nah, apabila untuk masalah warga di dalam perahu ini mungkin akan kita koordinasi lebih lanjut seperti apakah untuk detail di wilayah gitu.
Selain tak terdata, para manusia perahu ini juga tidak mendapat bantuan sosial karena tidak memiliki akses informasi mengenai pendaftaran bantuan sosial yang menurut Hilal dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Dinas Sosial. Namun menurutnya akan ada petugas yang selalu terjun ke lapangan untuk membantu orang-orang yang dirasa membutuhkan bantuan sosial dari pemerintah. Di antara rumah-rumah mega dan gedung-gedung tinggi yang mengelilingi salah satu pelabuhan tertua di Indonesia, Pelabuhan Sunda Kelapa, masih ada orang-orang yang terpaksa tinggal di atas kapal sederhana ini karena tidak mampu untuk membayar biaya sewa rumah. Irina Wardani, Aryo Asmoro, Pelabuhan Sunda Kelapa,